Kita telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan P3K serta guru-guru non-ASN. ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah per bulan. SK P3K tahap pertama terbit per 1 Maret 2025. Honorer bersyukur bisa langsung terima gaji 13, khusus THR harus penuhi syarat ini. SK P3K tahap pertama terbit per 1 Maret 2025. Honorer bersyukur bisa langsung terima gaji ke-13, sementara untuk THR harus penuhi syarat ini. Tenaga honorer yang telah dinyatakan lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahap pertama akan segera menerima nomor induk pegawai NIP atau NI P3K dan surat keterangan SK mulai 1 Maret 2025. Jika SK terbit pada 1 Maret, maka ada kemungkinan tenaga honorer yang diangkat P3K tahap pertama akan bisa dan mendapatkan gaji 13, sementara untuk THR paling tidak harus menerima NIP dan minimal 1 bulan kerja. Berdasarkan Timeline jadwal yang dirilis oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), pengusulan penerbitan NIP dimulai tanggal 1 hingga 28 Februari 2025 ini. Adapun penerbitan SK pengangkatan P3K tahap pertama ini telah diatur melalui Surat Edaran BKN nomor 1239 BMP 0101 SD atau D 2025. Instansi pemerintah melalui pejabat pembina kepegawaian PPK masing-masing akan menerbitkan SK pengangkatan P3K pada tanggal 1 di bulan berikutnya setelah usulan penerbitan NIP diterima. Sementara itu, untuk pencairan THR dan gaji 13 bagi para aparatur sipil negara ASN termasuk P3K juga sudah bisa diprediksikan. Jadwal pencairan THR dan gaji 13 bisa dipastikan tidak jauh berbeda dengan pencairan tahun sebelumnya. Biasanya THR akan diberikan paling lambat 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jika mengaku pada kalender 2025, THR akan diberikan sekitar akhir bulan Maret 2025 atau awal April 2025. Jika SK P3K tahap pertama diterbitkan per 1 Maret 2025, maka tenaga honorer bisa memiliki kemungkinan untuk mendapatkan THR di tahun ini. Tetapi sebelumnya harus sudah menerima NIP dan minimal sudah bekerja selama sebulan. Sementara untuk gaji 13 biasanya akan diberikan di pertengahan tahun atau sekitar bulan Juni-Juli 2025 ini. Siapa saja yang berhak menerima THR dan gaji 13 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024. Berikut ini kisaran THR dan gaji 13 yang akan diterima honorer yang diangkat menjadi P3K tahap pertama di tahun 2025 ini dengan masa kerja 1 tahun. Golongan 1, 1.938.500. Golongan 2, 2.116.900. Golongan 3, 2.206.500. Golongan 4, 2.299.800. Golongan 5, 2.511.500, golongan 6, 2.742.800, golongan 7, 2.858.800, golongan ke-8, 2.979.700, golongan ke-9, 3.203.600, golongan ke-10, 3.339.100, golongan ke-11, 3.480.300, golongan ke-12, 3.627.500, golongan ke-13, 3.781.000.
Golongan ke-14 3.940.900, golongan ke-15 4.107.600, golongan ke-16 4.281.400, golongan yang ke-17 4.462.500. BKN ungkap nasib honorer non-database yang tidak bisa daftar P3K tahap pertama dan kedua jadi begini. BKN Badan Kepegawaian Negara ungkap nasib bagi honorer non-database BKN yang tidak bisa mendaftar dalam seleksi P3K tahap pertama maupun tahap kedua. Pemerintah dalam hal ini BKN dan Menpan RB sepakat untuk memfokuskan honorer yang terdata dalam database BKN untuk bisa diangkat menjadi P3K. Sebanyak 1,7 juta honorer ini akan diangkat melalui skema P3K, penuh waktu dan paruh waktu sesuai kebijakan Menpan RB yang sudah berlaku. Bahkan menurut Undang-Undang ASN tahun 2023, penataan honorer menjadi ASN harus diselesaikan pada Desember 2024 lalu. Namun mengingat masih banyak honorer yang belum mendaftar dalam P3K tahap kedua, maka penyelesaiannya diperpanjang sampai tahun 2025 ini. Kategori yang bisa daftar dalam seleksi P3K tahap pertama maupun kedua, ini adalah honorer yang memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun secara terus-menerus. Untuk honorer yang diangkat setelah Oktober 2023 juga memiliki kesempatan mendaftar dalam seleksi P3K, asalkan kriteria tersebut terdaftar dalam database BKN. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah, menegaskan bahwa semua honorer yang terdata dalam database BKN dan mengikuti seleksi P3K tahap pertama atau tahap kedua akan diangkat menjadi ASN dan mendapatkan NIP dari pemerintah. Kesempatan ini hanya terbuka luas untuk kategori di atas. Bagi honorer yang tidak memenuhi syarat dan tidak mengikuti seleksi P3K tahap pertama maupun tahap kedua, maka tidak bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah secara resmi. Nah, oke, mungkin cukup sekian untuk informasi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga membawa angin segar untuk para sahabatku semuanya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian berkomentar dan like video ini. Oke, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.